Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita akan membahas terkait materi anak tuli setelah kita membahas metode maternal reflektif. Lalu kita saat ini insya Allah akan membahas PKPBI. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah familiar ya dengan PKPBI. Mari kita pelajari lagi bersama-sama yang mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Oke, pengembangan komunikasi, persepsi bunyi dan irama atau PKPBI. Nah, layanan PKPBI adalah layanan kekhususan yang merupakan suatu kesatuan antara pembinaan komunikasi dan optimalisasi sisa pendengaran untuk mempersepsi bunyi dan irama. Lalu, pengertian pengembangan komunikasi persepsi bunyi dan irama secara luas. Nah, pengertian PKPBI secara luas adalah pembinaan dan penghayatan bunyi yang dilakukan secara sistematis, dengan sengaja atau tidak sengaja, sehingga sisa pendengaran dan perasaan vibrasi dan pengalaman kontak yang dimiliki peserta didik tunarungu dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk berintegrasi dengan dunia sekelilingnya yang penuh bunyi, dan diharapkan mereka akan tumbuh menjadi manusia yang mendekati normal, sehingga mereka tidak tergantung pada indera penglihatan saja. Menurut Depdikbud tahun 1996. Adapun konsep pembelajaran PKPBI ada 4. Yang pertama komunikasi, yang kedua oral, yang ketiga manual atau isyarat, yang keempat gabungan keduanya atau komtal, komunikasi total. Di sini sudah saya singkat agar ingat kasih ora mangan, bukan dikasih tidak makan ya kalau bahasa Jawa ini. Kasih ora mangan itu kasih itu komunikasi, ora adalah oral, ma adalah manual, ngan adalah gabungan. Lalu adapun prinsip umum pembelajaran PKPBI menurut Bambang Nugroho tahun 2002. Nah, ada 6. Yang pertama, peserta didik tunarungu harus secara terus-menerus dimasukkan ke dalam dunia bunyi. Nah, bukan berarti tidak bisa mendengar, tidak kita masukkan ke dalam dunia bunyi ya teman-teman, tapi masih ada potensi, jadi kita harus masukkan mereka ke dalam dunia bunyi. Lalu yang kedua, PKPBI hendaknya diberikan sedini mungkin. Sisa pendengaran perlu diberi rangsangan bunyi secara terus-menerus dan teratur. Yang ketiga, memperhatikan prinsip-prinsip umpan balik atau prinsip sibernetik. Nah, dalam dunia bunyi, irama, bunyi, gerak, manfaat yang akan diperoleh ketika guru menerapkan prinsip sibernitas dalam pembelajaran PKPBI adalah
pemahaman anak tentang bunyi akan terpadu dengan gerak dan irama. Yang keempat, hendaknya digunakan pendekatan multisensori, yaitu guru memanfaatkan indera-indera lainnya secara terpadu dalam mengajar bunyi dan komunikasi. Yang kelima, PKPBI dilaksanakan secara sistematis, teratur, berkesinambungan, terprogram, baik materinya maupun jumlah waktu yang dibutuhkan. Yang keenam, PKPBI merupakan bagian integral dari proses pemerolehan bahasa peserta didik tunarungu. Jadi ada 6, terus, dini, umpan, multimatis, gral. Terus adalah peserta didik harus terus-menerus dimasukkan ke dalam dunia bunyi. Dini adalah PKPBI hendaknya diberikan sedini mungkin. Umpan adalah memperhatikan prinsip-prinsip umpan balik atau sibernetik agar terpadu dengan gerak dan irama. Lalu pendekatan multi adalah multisensori, yaitu memanfaatkan indera-indera lainnya yang masih berfungsi secara terpadu. Lalu matis adalah PKPBI dilaksanakan secara sistematis, teratur, berkesinambungan, dan terprogram. Gral adalah PKPBI merupakan bagian integral dari proses pemerolehan bahasa peserta didik tunarungu. Nah, yang pertama, prinsip khusus. Nah, prinsip dari PKPBI yaitu yang pertama ada prinsip sibernitas. Nah, prinsip sibernetik menekankan bahwa dalam pembelajaran BKPBI atau PKPBI, dulu BKPBI ya teman-teman, sekarang PKPBI. Nah, guru harus mengembangkan komunikasi secara aktif dengan anak tunarungu dalam memadukan bunyi yang dipersepsinya menjadi sebuah konsep yang dapat dikembangkan. Mengembangkan konsep bunyi pada anak tunarungu melalui umpan balik, guru dapat memadukan antara bunyi ke dalam gerak dan irama. Intinya sibernitas ini perpaduan ya teman-teman antara bunyi dan gerak dan irama. Lalu ada prinsip kontras. Nah, prinsip kontras dalam pembelajaran PKPBI mengandung makna bahwa dalam melatih bunyi-bunyian pada anak tunarungu berdasarkan sifat dari bunyi yang dipersepsikan. Dalam hal ini, guru harus melatih anak tunarungu untuk memperkenalkan bunyi-bunyi secara kontras, seperti bunyi yang keras dengan yang lemah. Nah, jadi perbedaan bunyi ya teman-teman, keras dan lemah, lalu bunyi dengan nada tinggi dan rendah. Nah, seperti itu. Jadi ada kontrasnya, ada perbedaannya. Lalu yang ketiga ada prinsip individualitas. Nah, prinsip individualitas dalam pembelajaran PKPBI mengandung makna bahwa ketika melaksanakan pembelajaran PKPBI, guru harus mempertimbangkan dan mengakomodir keunikan individu setiap anak tunarungu. Nah, perbedaan derajat kemampuan pendengaran, jenis ketunarunguan, dan peristiwa terjadinya ketunarunguan harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan struktur materi, metode, pendekatan, dan penggunaan alat bantu yang digunakan dalam pembelajaran. Lalu prinsip yang keempat yaitu keterpaduan. Nah, adalah layanan khusus yang merupakan suatu kesatuan antara pembinaan komunikasi dan optimalisasi sisa pendengaran untuk mempersepsi bunyi dan irama. Layanan tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan interaksi dan komunikasi anak yang mengalami hambatan sensori pendengaran dengan lingkungan orang mendengar. Layanan tersebut dapat diberikan secara terpisah maupun secara terpadu. Sudah saya singkat biar ingat yaitu KIK. Nah, yang pertama itu apa teman-teman? K, kontras. I-nya itu individualitas. C-nya itu sibernitas. K-nya itu keterpaduan. Jadi bisa kita singkat KIK ya teman-teman. Atau menendang KIK. Oke, prinsip tradisional dan prinsip modern. Nah, jadi ada dua prinsip, ada prinsip tradisional dan ada prinsip modern. Prinsip tradisional dalam pembelajaran PKPBI didasarkan pada pandangan-pandangan klasik tentang sosok ketunarunguan. Lalu prinsip modern
dalam pembelajaran PKPBI didasarkan pada asumsi dan hasil penelitian yang memberikan ruang kreatif dan perspektif dalam pembelajaran PKPBI. Jadi ada dua prinsip, tradisi modern, tradisional dan modern, yaitu klasik dan kreatif. Nah, di sini perbedaannya ya teman-teman. Nah, prinsip yang pertama, jika dalam prinsip PKPBI tradisional, BKPBI justru diperuntukkan bagi anak tunarungu yang tergolong tuli lebih dari 90 desibel. Nah, sedangkan menurut prinsip modern, PKPBI atau latihan mendengar dapat dipandang sebagai satu seri latihan yang terstruktur, ditata dari yang sederhana sampai ke yang kompleks, meliputi deteksi, diskriminasi, pengenalan, dan pemahaman wicara. Nah, khusus peserta didik tunarungu berat, latihan keterampilan deteksi bunyi terlebih dahulu sebelum latihan diskriminasi. Nah, jadi jika yang tergolong tunarungu berat harus deteksi dulu sebelum diskriminasi, pengenalan, dan pemahaman. Lalu menurut prinsip tradisional, PKPB ini dibina kemampuan vibrasi atau getaran. Nah, sedangkan menurut prinsip modern, perlu dikaitkan secara erat dengan perkembangan kognitif, bahasa, dan motorik. Lalu menurut prinsip tradisional, perlu penggunaan alat bantu dengar yang berfungsi secara kontinu. Sedangkan menurut prinsip modern, perlu mempertimbangkan kebutuhan perorangan setiap anak, baik itu kognitifnya, bahasanya, atau tingkat ketunarunguannya. Untuk itu, silabinya atau silabusnya juga harus mengarah pada individual. Lalu yang keempat, menurut prinsip tradisional, ini tidak dituntut untuk mendengar, melainkan mempersepsi bunyi. Nah, sedangkan menurut prinsip modern, latihan mendengar perlu dibedakan dari pengalaman mendengar, sedang dan berat. Lalu menurut prinsip tradisional itu ada umpan balik atau sibernetik. Menurut prinsip modern, latihan mendengar bisa mencakup deteksi, diskriminasi, pengenalan, pemahaman, dan menikmati bunyi non-bahasa. Lalu yang keenam, menurut prinsip tradisional, penyadaran terhadap bunyi harus dilakukan sedini mungkin. Nah, sedangkan menurut prinsip modern, perlu didukung kondisi akustik yang optimal, yaitu penggunaan alat bantu dengar atau ABD yang kuat dan sesuai. Prinsip yang ketujuh, perlu dilakukan secara bermakna. Nah, menurut prinsip modern, peserta didik tunarungu berat, terutama yang memiliki sisa pendengaran yang rentang frekuensinya terbatas, tidak selalu akan mampu menyimak bahasa lisan melalui pengalaman dan latihan mendengar. Lalu, yang kedelapan, menurut prinsip tradisional, setelah anak tunarungu sadar bunyi atau mampu mendeteksi, maka dapat dimulai latihan diskriminasi atau membedakan antara sumber bunyi dan sifat bunyi. Nah, lalu prinsip yang kesembilan, menurut prinsip tradisional, latihan dilakukan sistematis, teratur, dan berkesinambungan. Lalu menurut prinsip tradisional yang ke-10, yang berat maka diperlukan pendekatan multisensoris. Nah, menurut prinsip modern, guru orang tua menyediakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya pengalaman dan latihan mendengar. Nah, ini ada singkatannya ya teman-teman. Nah, 90 VM B Badut. Nah, PTT GLDKK. Nah, ini singkatan huruf depannya aja ya teman-teman. Oke, materi program PKPBI pada anak tunarungu meliputi, nah ini ya teman-teman, intinya itu deteksi, diskriminasi, identifikasi, komprehensi. Nah, yang pertama ada tahap deteksi, yaitu deteksi bunyi, yaitu kemampuan menyadari ada dan tidak ada bunyi, ada atau tidak. Nah, seperti itu. Yang kedua, tahap diskriminasi bunyi, yaitu kemampuan membedakan bunyi, misalnya bunyi keras, pelan, atau tinggi, rendah. Nah, lalu tahap identifikasi.
yaitu tahap mengenal bunyi. Lalu yang terakhir, tahap komprehensi, yaitu tahap kemampuan memahami bunyi. Sadar, beda, kenal, paham. Sadar dulu, tahu bedanya, lalu kita kenal, dan akhirnya paham. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini tahap latihan. Nah, yang pertama, tahap pada deteksi, yaitu menyadari ya, ada dan tidak ada bunyi. Nah, yang dilatihkan ada 3. Yang pertama, latar belakang. Nah, bunyi latar belakang. Yang kedua, bunyi alat musik. Dan yang ketiga, bunyi bahasa. Sudah saya singkat agar ingat label almus bahasa. Latar belakang, almus itu alat musik, dan bahasa. Tujuannya yaitu agar mengetahui bunyi latar belakang, lalu yang kedua mengetahui bunyi suara manusia, dan yang ketiga bunyi suara binatang, label manusia binatang, latar belakang, manusia, dan binatang. Lalu tahapan yang kedua, diskriminasi atau membedakan bunyi. Yang dilatih yaitu membedakan 2 macam sumber bunyi. Lalu yang kedua, membedakan 2 sifat bunyi, panjang atau pendek, tinggi atau rendah, keras atau lemah, serta cepat atau lambatnya bunyi, temponya ya teman-teman. Lalu membedakan macam-macam birama, 2/4, 3/4, atau 4/4. Lalu yang keempat, membedakan bunyi-bunyi yang dapat dihitung. Yang kelima, membedakan macam-macam irama musik. Nah, tujuannya yang pertama, membedakan 2 macam sumber bunyi atau lebih yang berbeda timbrenya secara terprogram. Yang kedua, membedakan bunyi baik itu bunyi alat musik ataupun bunyi bahasa. Nah, lalu masih tahap diskriminasi, membedakan bunyi tadi ya teman-teman. Lanjutan yang dilatih yaitu yang keenam, membedakan suara manusia dan sebagainya. Lalu yang ketujuh, dalam latihan diskriminasi bunyi tersebut perlu menerapkan prinsip kekontrasan. Nah, di sini ada sumber 7 ya teman-teman dalam tahap diskriminasi bunyi, yaitu sumber, sifat, birama, bunyi yang dihitung, irama musik, manusia, kontras. Nah, tujuannya yaitu membedakan 2 macam sumber bunyi atau lebih yang berbeda timbrenya secara terprogram. Yang kedua, membedakan bunyi baik itu bunyi alat musik ataupun bunyi bahasa. Yang ketiga, ada tahap identifikasi atau mengenal bunyi. Nah, yang dilatih yaitu bunyi alam seperti hujan, gemercik air, halilintar, dan sebagainya. Lalu bunyi binatang, burung berkicau, anjing menjalak, ayam berkokok, dan sebagainya. Lalu peralatan seperti bunyi beduk, lonceng, bel, bunyi kendaraan, klakson, dan sebagainya. Adapun tujuan dari identifikasi atau mengenal bunyi menyebutkan ciri-ciri dari bunyi tertentu, lalu mampu mengenali bunyi-bunyi yang diperdengarkan melalui alat musik atau suara manusia. Nah, adapun lanjutannya, tahapan identifikasi mengenal bunyi yaitu yang dilatih bunyi yang dibuat oleh manusia atau berasal dari manusia, misalnya tertawa, teriakan, batuk, serta bunyi bahasa, suku kata, kelompok kata, atau kalimat. Sudah saya singkat agar ingat yaitu alam, binatang, peralatan, alat musik dibuat manusia, yaitu buatan manusia. Tujuannya yaitu menyebutkan ciri-ciri dari bunyi tertentu, lalu mampu mengenali bunyi-bunyi yang diperdengarkan melalui alat musik suara atau manusia. Intinya cinal ya, menyebutkan ciri-ciri dan mampu mengenal. Lalu tahap yang keempat, komprehensi bunyi atau memahami bunyi. Nah, yang dilatih yaitu pertanyaan yang harus dijawab anak, perintah yang harus dilaksanakan, dan tugas yang bersifat kognitif. Misalnya menyebutkan lawan kata, menjawab ya, tidak, atau betul salah terhadap pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan, perintah, tugas. Tujuannya agar anak memahami dan melakukan perintah sesuai bunyi yang diperdengarkan, lalu menangkap arti atau makna dari bunyi yang diamati berdasarkan pengalaman dan memberi
respon yang menunjukkan pemahaman, lalu diajarkan jika 50% materi atau stimulus yang disajikan dalam tes identifikasi sudah dikuasai. Jadi, akan diajarkan tahapan komprehensi apabila anak sudah mencapai 50% materi atau stimulus yang disajikan dalam tes identifikasi atau tes sebelumnya. Jadi paham perintah, tahu perbedaan arti atau makna, lalu perintah, 50% diajarkan jika sudah 50% melewati materi identifikasi bunyi. Adapun tahapan PKPBI ini yang wajib kita ingat. Yang pertama yaitu deteksi, yang kedua diskriminasi, yang ketiga identifikasi, yang keempat komprehensif bunyi. Nah, bersifat terstruktur. Kita singkat DIDIK. Nah, didik ya, deteksi, diskriminasi, identifikasi, komprehensi. Nah, tahapan deteksi bunyi ini misalnya pertanyaannya apakah kalian mendengar bunyi? Nah, jika tahap diskriminasi bunyinya sama atau tidak? Nah, ini mendengar bunyi, ini sama atau tidak? Nah, jika identifikasi, bunyi apa? Nah, mengenal ya, ciri-ciri dan mengenal. Lalu tahap komprehensi, jadi apa yang harus kamu lakukan? Nah, jadi tahu perintah ya teman-teman. Seperti itu. Lalu yang kedua, langkah diskriminasi bunyi. Nah, siswa memperhatikan dan mendengarkan bunyi yang diperdengarkan guru dengan memanfaatkan semua inderanya. Kemudian siswa membedakan bunyi gong dan tambur. Nomor 3, langkah identifikasi bunyi. Yang pertama, guru menempatkan siswa sesuai dengan kondisi. Yang kedua, siswa memperhatikan dan mendengarkan bunyi yang diperdengarkan guru dengan memberikan respon berupa menyebutkan ciri-ciri, menyebutkan nama alat musik. Nah, lalu yang ketiga, berikut disajikan contoh gambar dalam kegiatan latihan mengidentifikasi bunyi, kelompok alat musik, gong, dan drum. Lalu, orientasi utama dalam latihan identifikasi bunyi pada anak tunarungu dalam pembelajaran BKPBI adalah anak menyadari akan adanya bunyi-bunyi tertentu. Lalu yang keempat, langkah komprehensi bunyi. Nah, siswa memperhatikan dan mendengarkan bunyi yang diperdengarkan guru dengan memanfaatkan sisa pendengaran, kemudian memahami bunyi lonceng dan petir dengan memberikan respon berupa menyebutkan nama bunyi, mengucapkan kalimat, dan bermain peran. Lalu, adapun aspek-aspek yang mesti diperhatikan dalam PKPBI ada 3. Yang pertama, gradasi pendengaran. Yang kedua, jenis ketunarunguan. Yang ketiga, peristiwa terjadinya ketunarunguan. Jadi, apabila kita hendak menerapkan pembelajaran PKPBI, kita harus ingat 3, dasi yaitu gradasi pendengaran. Yang kedua, jenis ketunarunguan. Yang ketiga, tiwa itu peristiwa terjadi ketunarunguan. Lalu pelaksanaan PKPBI ini ada 3. Yang pertama, reguler, yaitu program dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun. Nah, lalu yang kedua ada terpadu, yaitu program dilaksanakan dengan cara diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang lain. Jadi, PKPBI-nya ini diselipkan ke mata pelajaran lain ya teman-teman. Lalu yang ketiga, prioritas, yaitu program dilaksanakan secara khusus kepada peserta didik yang mengalami masalah tertentu dan memerlukan penanganan secara cepat. Jadi ada regdurio, reguler, terpadu, prioritas. Lalu adapun strategi PKPBI ada 3. Tadi ya teman-teman, terpadu, tersendiri, prioritas, durio sendiri. Nah, lalu adapun teknik-teknik PKPBI ada 4. Yang pertama latihan prawicara, yang kedua teknik pembentukan fonem, yang ketiga teknik penggemblengan intonasi atau irama, serta teknik pengembangan.
Nah, ini sudah saya singkat agar ingat prawi, fonem, gembleng, kembang. Prawi adalah prawicara, fonem adalah pembentukan fonem, gembleng adalah penggemblengan, intonasi atau irama, kembang adalah pengembangan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.